Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan pada uji kinerja praktik pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nimputu Sinta Kartika Dewi. Saya guru pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 2 Kuta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 7K dengan materi Sejarah Peninggalan Agama Hindu di Indonesia. Berikut video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan Bapak dan Ibu untuk peningkatan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Oke, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, doa akan Ibu pimpin dengan Saraswati Puja. Semua tangannya diletakkan di dada, doa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati, Wajibir Wajiniwati, Dinam Awinyawantu. Doa selesai. Silakan semuanya duduk. Selamat pagi 7K. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, semuanya baik ya. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti kalau yang Ibu panggil, tolong angkat tangannya ya. Oke, Ibu mulai. Lia, Keja, Hadir. Duitri, Hadir. Tridita. Ada yang belum Ibu panggil namanya ya? Ya, Indah. Oke. Oke, berarti semua hadir, totalnya 20 orang anak ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menginfokan kalian untuk membawa handphone untuk kita mengadakan quiz. Quiz ini Ibu lakukan untuk mengetahui seberapa sih pemahaman kalian di pembelajaran sebelumnya dan untuk membentuk kelompok belajar kalian sebentar untuk diskusi ya. Sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu sudah kirimkan link Google Form-nya ke grup agama Hindu 7K. Jadi kalian silakan dibuka. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kalau ada kesulitan, tolong lapor ke Ibu ya. Susah soal kuisnya? Ya. Oke, sudah bertambah lagi responnya. Ayo, yang belum silakan disubmit jawabannya. Sudah semua? Ya. Oke, Ibu akan lihat hasilnya. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Sebagian besar itu dapat nilai di atas 80. Jadi, pembelajaran sebelumnya Ibu anggap berarti kalian sudah memahaminya. Ya. Selanjutnya, kalian ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya itu apa? Ada yang bisa menjawabnya? Pembelajaran sebelumnya? Ya, Dika? Karakteristik peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Oke, bagus sekali. Terima kasih Dika. Ya, tepuk tangan buat Dika. Ya. Jadi, pembelajaran kita sebelumnya adalah karakteristik dari peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Jadi, pada pembelajaran hari ini, setelah kalian tahu gimana sih karakteristik pembelajaran dari agama Hindu kemarin tentang karakteristik peninggalan agama Hindunya, jadi sekarang kita akan belajar tentang sejarah peninggalan agama Hindunya. Ya, coba Ibu tanya dulu sekarang, apa saja peninggalan kerajaan di Kalimantan Timur? Ada yang bisa? Oke, Wira? 7 buah prasasti Yupa.
Benar anak-anak? Benar. Oke, terima kasih Wira. Tepuk tangan buat Wira. Ya, jadi peninggalan kerajaan Kutai itu di Kalimantan Timur adalah 7 buah prasasti Yupa. Ya, jadi kalian sudah paham ya karakteristik dari peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Karena untuk kalian ketahui, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menguraikan, menganalisis, dan melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia untuk menguatkan kebudayaan nasional. Ya, kriteria ketercapaian dari tujuan pendidikan pembelajaran kalian hari ini itu agar hari ini siswa dapat menceritakan sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Ya, jadi semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, dari hasil kuis tadi, Ibu akan bentuk kelompok kalian ya. Jadi kalian akan berkelompok 5 orang. Kita akan punya 4 kelompok ya hari ini. Jadi kelompok 1 sebelah sini yaitu Keja, Lia, Vera. Tadi siapa lagi ya? Sesuai dengan hasil kuis ini, Tridita sama Ami ya. Jadi satu kelompok 1. Boleh langsung berkelompok dengan kelompoknya. Terus untuk kelompok 2 di sini ada ada Kartika, Rani, Wira, Dika, dan Indira ya. Langsung berkelompok jadi satu. Silakan langsung bentuk kelompoknya, Nak. Selanjutnya kelompok yang ketiga itu ada Cika, Dwitri, Nate, Cynthia, dan Indah ya. Langsung bentuk kelompoknya, Nak. Dan ya pasti kelompok yang keempat itu ada cowok-cowok ganteng semua ya. Ada Radit, Ferry, Tase, Revan, dan Arjun ya. Silakan berkelompok, Nak. Oke. Nah, kalian akan berkelompok. Sudah siap semua kelompoknya? Sudah. Oke, pada pembelajaran hari ini, kalian Ibu tugaskan untuk berkelompok karena kalian akan berdiskusi ya untuk bisa menjawab lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan sekarang. Sekarang, Ibu bagikan dulu LKPD-nya dan setelah itu kita akan menyimak presentasi materi yang akan Ibu berikan sebentar. Setelah presentasi yang sudah Ibu berikan nanti, baru kalian mulai diskusi dengan kelompoknya. Paham? Paham. Oke, Ibu mulai kasih dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Silakan LKPD-nya, Nak. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nanti boleh diisi namanya sebentar ya, waktu mulai mengerjakan. Baik. Benar, sudah siap nih semuanya? Sudah. Ya, Ibu akan mulai presentasi dari materi sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia ya. Semua bisa jelas melihat presentasi PowerPoint yang di depan? Kelompok 4 jelas? Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia ya. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita next. Yang pertama yaitu sejarah peninggalan agama Hindu di Kalimantan Timur. Ya, peninggalan agama Hindu di Kalimantan Timur itu dengan kerajaan apa, anak-anak? Kutai. Ya, kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Kalimantan Timur dengan rajanya yaitu Mula Warman. Ya, Mula Warman. Di kerajaan Kutai ini meninggalkan peninggalan sejarah yang berupa 7 buah prasasti batu yang disebut dengan Yupa. Jadi prasasti Yupa ini berisikan tentang pelaksanaan dari upacara yatnya yaitu
pengkorbanan 20 ekor sapi kepada Brahmana itu yang dilaksanakan pada sebuah lapangan besar yang disebut dengan Wapra Keswara. Ya, jadi sudah paham untuk yang peninggalan sejarah yang di Kalimantan Timur? Sudah. Kata kuncinya yaitu Kutai, setelah itu rajanya Mulawarman, peninggalannya yaitu Yupa, dan tempat untuk pelaksanaan yatnyanya disebut dengan Wapra Keswara. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya sejarah peninggalan agama Hindu di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kerajaan yang terkenal adalah kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yaitu Purnawarman. Jangan sampai salah ya, yang di Kutai Mulawarman, yang di Jawa Barat Tarumanegara itu adalah Purnawarman. Ya, peninggalan sejarah dari kerajaan Tarumanegara itu ada 7 buah prasasti batu yang kita kenal dengan Saila Prasasti. Ya, salah satunya prasasti Tugu, di mana prasasti ini menceritakan tentang pembangunan Sungai Gomati untuk mengairi lahan di kerajaan tersebut, karena sebagian besar penduduknya itu berkebun dan petani. Jadi pembangunan Sungai Gomati ini diceritakan dalam prasasti Tugu. Ya, sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, sejarah peninggalan agama Hindu di Jawa Tengah. Ada yang tahu nggak? Ini candi apa namanya? Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan itu punya sejarah yang sangat melegenda. Kalian mungkin pasti tahu. Sejarah 1000 buah candi yang dikerjakan dalam satu malam sebagai syarat untuk meminang seorang putri di kerajaan itu. Tapi berhasil nggak rajanya? Tidak ya, tidak. Karena sang putri membuat taktik untuk sang raja tidak bisa menyelesaikannya, sehingga rajanya itu pun marah dan membuat sang putri menjadi pelengkap dari candi tersebut, sehingga genap Candi Prambanan itu berjumlah 1000 buah candi. Ya, begitu sejarahnya dari Candi Prambanan. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian sejarah peninggalan agama Hindu di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini terdapat banyak sekali peninggalan sejarahnya yang berupa karya tulis yang terkenal. Salah satunya itu adalah Kitab Negara Kertagama. Ya, kitab ini di zaman pemerintahan kerajaan yang terkenal di Jawa Timur, Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang paling terkenal di Jawa Timur, itu meninggalkan karya sastra berupa Negara Kertagama. Kenapa Majapahit menjadi kerajaan yang paling terkenal saat itu? Karena dia banyak bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Berkat kepemimpinan dari Raja Hayam Wuruk dan Mahapatihnya, ya, Gajah Mada. Ya, Gajah Mada sangat menerapkan ini. Karya sastra ini, kitab ini sangat diterapkan dalam proses kepemimpinannya, pemerintahannya. Jadi bisa menaklukkan banyak kerajaan Hindu saat itu. Ya, salah satunya adalah Kitab Negara Kertagama yang berisi ilmu kepemimpinan. Ya, sudah? Sudah. Bisa Ibu lanjut? Bisa. Oke, selanjutnya adalah sejarah peninggalan agama Hindu di Bali. Mungkin kalian sudah ada yang pernah ke tempat ini atau melihat para peninggalan sejarahnya ini? Sudah ada yang pernah lihat? Sudah? Sudah ya. Pasti ada beberapa yang sudah pernah ke Tirtampo, sudah pernah? Sudah. Ya, jadi peninggalan sejarah agama Hindu di Bali ini beragam ya, mulai dari prasasti, terus candi, dan pura. Jadi mungkin kalian beberapa sudah ada yang pernah melihatnya secara langsung. Terus yang paling terkenal mungkin kalian sudah pernah ke sana juga. Salah satunya adalah Pura Tirta Empul. Ya, pura ini yang sebelah sini, Nak. Pura Tirta Empul adalah peninggalan yang dibangun pemerintahan Raja Jaya Singhawarmadewa. Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat penyucian dan pemujaan Dewa Wisnu. Ya, oke. Sekian presentasi dari materi Ibu untuk hari ini tentang sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Jadi sekarang waktunya kalian untuk
diskusi dengan kelompoknya untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan lakukan diskusinya. Setelah kalian berdiskusi, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian saat ini. Silakan diskusikan. Kalau ada yang menemui kesulitan, silakan lapor ke Ibu ya. Bisa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya, Nak ya. Tulis nama kelompoknya, isi absennya. Gimana, Wira? Ada yang susah dari pertanyaannya ini? Sudah bisa ya dijawab ya? Bagus sekali. Ada yang nggak ditemuin di paketnya? Nggak, semua sudah ketemu ya? Oke, silakan dicari dulu di buku siswanya ya. Jadi kalian bisa, selain materi yang Ibu jelaskan tadi, bisa kalian lihat materi sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia itu di buku siswa halaman 112 sampai 143. Ya, bisa kalian cari di sana juga. Ya, silakan. Ya, di buku paket siswa bisa kalian temukan lagi pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Halaman 112 sampai 143. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke. Baik, semuanya sudah selesai semuanya LKPD-nya? Sudah. Ada kelompok yang mau mencalonkan diri untuk melakukan presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok Wira. Lakukan presentasi di depan kelas bersama anggota kelompoknya. Izin Ibu berikan mikrofon ya, biar lebih terdengar suaranya. Panganjali. Om Swastiastu. Bisa diulang Wira? Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Candi Prambanan, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Imade Wiratana Putra. Nama saya Putrika Pramana. Nama saya Ketut Pusnadi. Nama saya Niputu Swastika Putri Maharani. Nama saya Nikada Putri Kartika Dewi. Baik, sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami. Candi Prambanan merupakan candi terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Ini berawal dari seorang putri yang bernama Roro Jonggrang yang dicintai oleh seorang laki-laki bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang, namun Roro Jonggrang menolak cintanya. Akhirnya Roro Jonggrang memberikan satu syarat, yakni membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso dibantu oleh jin dan kekuatan gaib. Saat Roro Jonggrang melihat candi ke-1000 hampir siap, ia segera membangunkan wanita di desa untuk menumbuk padi dan ayam pun mulai berkokok. Jin yang mengira itu sudah pagi segera pergi. Bandung Bondowoso yang menyadari hal itu merasa sangat tertipu dan pada akhirnya mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk candinya yang ke-1000. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup dengan para mesanti, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Cika. Saya Cika ingin bertanya mengenai presentasi dari Wira. Apakah benar bahwa Candi Prambanan merupakan candi terbesar di Indonesia? Izinkan saya menjawab. Ya, karena UNESCO telah mengakui bahwa Candi Prambanan merupakan candi terbesar Hindu di Indonesia. Bisa diterima jawabannya? Bisa terima. Oke, beri tepuk tangan buat Cika dan kelompoknya Wira. Baik, terima kasih kelompoknya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Beri tepuk tangan lagi, Nak.
Baik, bagus sekali ya presentasi dari keempat kelompok kita hari ini. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Bahwa pentingnya kalian memahami dan mengetahui sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Karena peninggalan sejarah agama Hindu berkaitan dengan bagaimana agama Hindu itu berkembang, bagaimana sosial budaya masyarakat saat itu, dan bagaimana pemerintahan kerajaan zaman itu. Jadi kita sebagai penerusnya harus bisa mengetahui dan melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Bisa semuanya? Bisa. Dari pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan ya. Apa hal yang paling menarik yang bisa kalian dapati atau temukan di pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan Vera. Jadi menurut saya yang paling saya sukai dalam pembelajaran kali ini yaitu ketika berdiskusi kelompok. Karena menurut saya ketika saya berdiskusi dengan teman kelompok saya menjadi lebih mengerti dan bisa berbagi ilmu yang kami kurang mengerti antara satu sama lain. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Vera. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, jadi dengan diskusi kalian lebih paham ya, jadi bisa bertukar informasi satu sama lain. Begitu ya? Benar nggak? Oke, selanjutnya coba Ibu tanyakan lagi, apa sih atau ada nggak kendala yang kalian hadapi saat pembelajaran hari ini? Ya, silakan Revan. Lancar semua ya. Oke, tepuk tangan buat Revan dong. Ya, berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham pembelajaran hari ini ya? Sudah. Oke, lagi satu. Ibu mau tanyakan pengetahuan baru apa yang kalian dapat di pembelajaran hari ini? Ya, silakan Rani. Jadi pengetahuan yang kami dapatkan hari ini adalah mengenai sejarah-sejarah peninggalan dari setiap daerah. Contohnya seperti kerajaan, prasasti, candi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Rani. Dan beri tepuk tangan buat kita semua untuk hari ini. Ya, jadi Ibu berterima kasih untuk keaktifan, kerjasama, dan diskusi yang sangat-sangat baik dari kalian semua, sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi, jangan sampai lupa untuk pertemuan kita minggu depan. Apa sih materinya? Ada yang tahu nggak? Ya, Cynthia? Jadi materi kita selanjutnya adalah hikmah peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dong buat Cynthia. Ya, benar sekali. Silakan duduk. Pembelajaran kita berikutnya adalah hikmah dari peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Jadi Ibu harap kalian sudah baca buku siswanya dan kerjakan latihan soal yang ada di dalamnya. Bisa? Bisa. Sekarang ada yang mau bertanya nggak? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas. Pada sana. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak.